Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Siang hari ini kita akan melakukan sharing knowledge dan pada kesempatan ini kami dari BBLC akan mengangkat sebuah tema mengenai pilih BH ukuran 36B atau isinya yang berukuran 36B. Ya, ini agak nyeleneh teman-teman sekalian, tapi ini saya rangkum dari sebuah renungan yang dilakukan atau buah karya dari Bapak MH Ainun Najib. Bapak Ibu sekalian, di tengah hidup kita yang dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau kita harus tetap hidup di tengah pandemi tersebut. Kita akan banyak menemui hal-hal di sekeliling kita. Di awal penemuan COVID-19 ini di akhir Desember tahun lalu, dan ini sampai di April ini sudah hampir seluruh negara sudah terpapar dengan virus COVID-19 ini. Mau tidak mau, ini akan mengubah sesuatu di kehidupan kita. Kita ambil contoh di lingkungan kita terdekat. Anak-anak sekolah yang biasanya pergi sekolah dari pagi sampai siang. Nah, sekarang ini ya mau tidak mau harus belajar di rumah. Dan mau tidak mau, karena tidak berhubungan langsung dengan gurunya, bapak ibu gurunya yang ada di sekolah, kita sebagai orang tua, bapak ibu dari anak tersebut yang harus turun menjadi bapak ibu guru untuk menggantikan posisi mereka. Kemudian kita lihat lagi mengenai lockdown, atau di Indonesia kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar yang sekarang sudah diberlakukan di beberapa daerah, baik di ibu kota di Jakarta, di Makassar, di Goa yang berlaku baru kemarin, dan tidak menutup kemungkinan beberapa daerah sudah harus melakukan itu. Ya mau tidak mau akan menyebabkan akses kita untuk melakukan pekerjaan, untuk mencari pendapatan, itu akan mempengaruhi, sehingga mau tidak mau kita akan dipenuhi dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita selalu berpikir bahwa hidup akan sangat melelahkan, sia-sia, menjemukan bila kita cuma hanya menguras pikiran kita untuk mengurus bungkusnya saja dan mengabaikan isinya. Tapi dengan hal-hal apa yang kita dapatkan tersebut, dari hal-hal tersebut apa yang kita bisa dapatkan dari persoalan-persoalan yang kita temui tersebut. Sehingga mau tidak mau kita berupaya untuk bisa membedakan mana bungkus dan mana isi. Selayaknya Anda sudah tahu dan paham mana BH yang berukuran 36 dan mana isi dari BH 36 itu. Tapi bukan itu yang akan kita terlalu bahas, tapi kita lanjut ke poin-poin berikutnya apa yang akan saya sampaikan. Saya ambil contoh. Rumah yang indah. Kalau rumah yang indah, besar, yang kita sudah bangun, yang ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya, ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya yang besar, bahkan tempat tidur saja bisa masuk di WC kita, di kamar kecil kita, dan lain-lain. Ini adalah bungkus dari rumah. Terus apa isinya? Isinya adalah keluarga yang bahagia yang ada di dalam rumah tersebut. Karena terkadang ada rumah yang besar tapi jauh dari kebahagiaan yang bisa didapatkan oleh penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Terkadang kita bisa menemukan rumah yang RSSSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor pun sangat susah sekali, tapi orang-orang penghuninya merasa bahagia dengan bernaung di dalam rumah tersebut. Ya, kita biasa kenal istilahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, terkadang rumah yang besar, rumah yang indah itu adalah bungkusnya, tapi keluarga yang bahagia yang ada di dalamnya itu adalah
isinya. Apalagi contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pesta pernikahan. Pesta pernikahan adalah hanya bungkusnya. Nah, terkadang kita biasa menemukan, menghadiri pesta yang dilakukan dengan meriah, dengan menghadirkan banyak undangan, dengan banyak tamu-tamu yang hadir, banyak makanan tersaji, dekorasi yang indah. Ini adalah bungkus dari sebuah pernikahan. Tapi apa isinya? Isinya adalah cinta kasih, pengertian, dan tanggung jawab yang harus diemban oleh orang yang melakukan pernikahan tersebut. Yang dia akan ingat mungkin pernikahannya akan menjadi cerita, tapi nanti yang didapatkan dari esensi sebuah pernikahan adalah bagaimana proses cinta kasih yang ada di dalamnya, bagaimana sama-sama pengertian dalam membangun mahligai rumah tangga, dan bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Apalagi teman-teman sekalian, contoh kekayaan. Kalau kita berbicara mengenai kekayaan, ada harta, mobil, rumah, wanita, tahta, tata semua. Itu adalah bungkusnya. Karena terkadang ada orang yang memiliki bungkus tapi tidak mendapatkan isinya. Isinya apa? Hati yang bahagia. Kita mendapatkan itu, kita memiliki itu, tapi kita bahagia dengan memiliki itu. Karena terkadang ada orang kaya tapi tidak gembira dalam memanfaatkan kekayaannya. Terkadang, contoh, istri kita cantik tapi kita tidak bahagia, tanda petik. Hati-hati. Apalagi makanan enak. Ya, makanan enak adalah bungkusnya. Tapi gizi, energi, dan kesehatan dari makanan tersebut itu adalah isinya. Terkadang, tanda petik, kita orang Makassar senang makan coto palu basah. Seberapa enaknya palu basah, tapi ketika itu berbicara kepada orang yang mungkin ada penyakitnya, maka mungkin dia tidak akan bisa mencicipi itu. Batas kenikmatan yang namanya enak itu cuma sampai di lidah. Melalui tenggorokan itu sudah apa manfaat dari makanan yang kita makan. Kandungan dan manfaat apa setelah melewati tenggorokan kita. Karena terkadang enak di lidah, tapi ketika masuk di tubuh kita itu adalah sumber penyakit. Coba kalau hari-hari makan coto atau palu basah. Kalau kita sudah umur 40-an, waspada. Tapi terkadang teman-teman sekalian, kita makan di pinggir jalan dengan harga yang murah, tapi mengandung gizi, kemudian sumber energi dan kesehatan, itu jauh lebih nikmat daripada makanan enak yang ala restoran besar yang tidak sesuai dengan kantong kita sehari-hari, tapi gizi, energi, sehatnya sebagai isinya itu jauh lebih ada. Sehingga betul-betul yang berbicara makanan cuma hanya sebatas di mulut saja. Lewat dari itu kita lihat apa manfaatnya. Apakah mengandung gizi? Apakah mengandung energi untuk kita? Ataukah mengandung kesehatan untuk tubuh kita? Makanan enak hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan kesehatan dari makanan tersebut adalah isinya. Apalagi yang sering kita jumpai dalam keseharian kita? Kecantikan dan ketampanan. Wow. Berbicara cantik dan ketampanan ya mungkin relatif ya, tapi terkadang kalau 2-3 orang sudah mengatakan cantik, tampan, ya berarti bisa diterima oleh beberapa orang. Tapi berbicara mengenai kecantikan dan ketampanan hanyalah bungkusnya. Tapi bagaimana kepribadian atau hati yang dimiliki oleh orang yang punya paras tersebut. Karena boleh saja kita cantik, gagah, tapi kepribadian kita, hati kita menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman atau hal-hal apa yang membuat orang tidak baik,
tidak senang berhubungan dengan kita. Bicara itu adalah bungkusnya, tapi kenyataan apa yang disampaikan itu adalah isinya. Kalau ada guru, ustaz, pimpinan yang selalu mengajarkan kita sesuatu tapi berbeda dengan kenyataan yang dia sampaikan, itu ibaratnya jauh bungkus dengan isinya. Ya. Contoh lain, buku. Buku hanyalah bungkus. Buku hanyalah bungkus. Tapi pengetahuan yang kita dapatkan dalam sebuah buku, itulah isinya. Berapa buku yang kita beli, berapa buku yang kita baca, tapi itu sebatas buku ini adalah bungkus. Tapi setelah kita membaca buku ini, pengetahuan apa, keterampilan apa yang kita bisa dapatkan dalam membaca buku tersebut. Buku hanyalah bungkus, pengetahuan yang kita dapatkan adalah isi. Jabatan adalah bungkus. Entah itu anggota dewan, manajer, direksi, atau jabatan apapun yang diberikan, itu adalah bungkus. Tapi isinya adalah pengabdian atau pelayanan apa yang kita bisa berikan dengan jabatan yang kita emban. Jabatan adalah amanah, tapi dengan amanah ini, bagaimana caranya kita bisa mengabdi dan melakukan pelayanan dengan amanah yang diberikan kepada kita. Sehingga jabatan hanyalah bungkus, pengabdian dan pelayanan adalah isi. Pergi ke tempat ibadah, entah ke gereja, entah ke masjid, itu adalah bungkusnya. Tapi melakukan ajaran agama, itu adalah isinya. Saya kasih contoh yang paling mudah. Sekarang Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan salat tarawih, salat jamaah di masjid, memeriahkan masjid. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, ulama dan umara kita sudah sepakat mengajak kita untuk memperbanyak ibadah di rumah. Sehingga mau tidak mau, pergi ke tempat ibadah itu adalah bungkusnya. Tapi melakukan ajaran agama, esensinya, kita ke masjid, kita ke gereja, melakukannya beribadah. Entah dilakukan di rumah atau di tempat mana saja, itu adalah isinya. Sehingga mau tidak mau pergi ke tempat ibadah adalah bungkusnya, melakukan ajaran agamanya itu adalah isinya. Karisma. Ketika kita berbicara karisma adalah bagaimana melihat orang, keadaan, bakat atau atribut yang kita bisa lihat dari seseorang. Tetapi dalam karisma tersebut, karakter apa yang dimiliki oleh orang tersebut itu adalah isinya. Karisma adalah bungkusnya, karakter adalah isinya. Ini kita selalu di training-training yang sering kita sampaikan di BBLC. Think positif, feel positif, dan do positif. Ini sejalan dengan Stephen Covey ya. Pikiran plus perasaan yang melahirkan tindakan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka ini adalah karakter. Ujung-ujungnya dari karakter ini akan melahirkan yang namanya nasib. Sehingga nasib ujung-ujungnya ditentukan oleh apanya kita adalah pikiran kita. Karisma hanyalah bungkus dan karakter itu adalah isinya. Apalagi teman-teman, rezeki dari hasil usaha yang kita lakukan, baik gaji, insentif, bonus, tantim dan lain-lain. Apakah berbentuknya pendapatan atau mungkin sesuatu barang atau value yang kita miliki dari seseorang, atau apapun hasilnya rezeki itu. Rezeki adalah bungkusnya, tetapi berkah, kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dari rezeki tersebut itu adalah isinya. Karena terkadang kita mendapatkan rezeki yang banyak tapi tidak berkah. Yang bagus itu rezeki yang banyak dan berkah. Jelas teman-teman ya. Sehingga mau tidak mau dalam kehidupan kita apapun itu, ketika kita menemukan itu, maka utamakan isinya.
tapi tetap merawat bungkusnya dengan baik sehingga rezeki yang bagus tapi berkah. Penampilan yang gagah, tampan, cantik tapi berkarakter. Rajin pergi beribadah di tempat ibadah tapi paling tidak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Jabatan, memiliki jabatan yang tinggi tapi memiliki pengabdian dan pelayanan terkait jabatan yang diemban. Jago bicara tapi kita bisa lihat kenyataan yang dia sampaikan. Makanan yang enak, ya paling tidak bergizi, sehat, ya kan? Rumah yang indah, rumah yang besar, tapi paling tidak ada kebahagiaan yang ada di dalamnya. Utamakan isinya dan tetap merawat bungkusnya dengan baik. Ini maaf loh saudara-saudara sekalian, kalau sejak tadi menunggu mana cerita isinya BH yang tidak muncul-muncul. Karena bukan itu esensi yang akan kita bahas. Makanya jangan melihat judulnya, tetapi lihatlah isinya. Dan mari kita tersenyum manis teman-teman di hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, jangan lupa bahagia ya. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau Makassar, Goa, ini kita masih lagi lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mau tidak mau memaksa kita kerja terbatas, kita on off atau berganti yang work from house, work from home, ya. Kita ini 1 minggu masuk, 1 minggu off, mau tidak mau ya ini harus kita lakukan karena memang Makassar sudah harus lockdown atau PSBB. Nah teman-teman sekalian, setelah PSBB ini ya mau tidak mau akan ada hal-hal yang akan kita temui. Nah ini ada The Hammer dan The Dance yang akan kita temui dalam masa PSBB atau setelah lockdown dilaksanakan. Coba kita lihat, saksikan videonya. Banyak dari kita berpikir ketika semua ini berakhir, virus corona akan lenyap dari muka bumi dan dunia akan jadi normal lagi. Persis seperti sebuah jalanan mulus yang terganggu dengan polisi tidur yang dibuat ketinggian. Sayangnya nggak begitu. Ada artikel terkenal banget dari seorang Thomas Pueyo. Di dalamnya dia membahasakan dengan baik sebuah konsep dunia setelah wabah corona yang namanya The Hammer and the Dance. Bagian pertama, The Hammer, itu artinya tindakan keras pemerintahan memartil kurva supaya gepeng. Contoh paling umumnya adalah dengan lockdown, kalau di kita yang namanya PSBB. Tapi sudah pasti umat manusia dan roda ekonomi yang membuatnya hidup serta interaksi sosial yang membuatnya waras tidak bisa selama-lamanya ditutup. Jadi periode The Hammer suatu hari pasti harus berakhir. Nah disitulah kita akan masuk periode kedua, The Dance atau berdansa. Maksudnya walaupun setelah lockdown atau PSBB diangkat, kita akan harus tetap hidup berdampingan dengan ancaman virus itu di sekitar kita. Pintar melangkah, menghindar mundur dan melangkah maju seperti sebuah dansa cerdas dengan seorang lawan. Mau gak mau, hidup waspada dan berbeda sampai suatu hari di masa depan sebuah vaksin ditemukan. Jadi jalanan mulus tadi sayangnya gak akan kembali mulus setelah polisi tidur. Tapi jalanan itu akan berkerikil dan berbatu sampai di suatu titik di depan baru dia akan mulus lagi. Contoh dansa yang paling mudah, semua orang harus menggunakan masker mulai dari sekarang. Kebersihan diri harus lebih dijaga, sering cuci tangan adalah keharusan. Dan yang lebih susah dilakukan, aturan-aturan social distancing di tempat umum harus diberlakukan. Kegiatan dengan kerumunan besar sementara ditiadakan. Bepergian, apalagi antar negara, harus sangat dikendalikan. Dan yang paling penting, testing harus bisa dilakukan dengan murah dan mudah tersedia di mana-mana. Akan butuh bulanan dan mungkin tahunan sampai kita betul-betul bisa aman berdesak-desakan di lift, konser, dan pasar. Mungkin ini sesuatu yang banyak dari kita tidak siap untuk dengar. Tapi semoga dengan mendengarnya sedini mungkin, kita bisa lebih kuat ketika menghadapinya nanti. Ya, sehingga teman-teman sekalian,
lockdown atau PSBB yang kita hadapi, mungkin Makassar minggu ini sudah selesai, dan 3 hari terakhir ini akan menjadi evaluasi untuk pemerintah apakah akan setelah mencabut PSBB atau masih tetap melanjutkan. Nah, menurut Thomas V tadi bahwa akan ada 2 masa ya, the hammer dan the dance. Setelah pencabutan, misalnya beberapa negara kan sudah mencabut, contohnya Vietnam sudah cabut lockdownnya di beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Tapi setelah itu pandemi COVID-19 ini tidak akan berhenti dengan itu. Kita akan berdansa dengan tetap menghindari, karena masih ada bibit-bibit penyakit yang mungkin ada di antara di sekitar kehidupan kita, lingkungan kita. Sehingga teman-teman sekalian, apapun itu kita nikmati saja, kita ambil isinya, apa isinya yang kita bisa dapatkan, yang kembali ke kita semua, apa yang kita dapatkan dari pandemi 19 ini. Nah, kita berharap apapun itu yang Anda dapatkan, kita tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya. Teman-teman saya tetap melakukan aktivitasnya, mencari suspek, prospek, meningkatkan menjadi SPK, menjadikan DO, kemudian menyelesaikannya menjadi seorang customer. Teman-teman di mekanik bekerja bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai seorang mekanik yang handal. Teman-teman ADH bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Teman-teman di GA melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan efisiensi dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa survive. Ibaratnya perusahaan atau pekerjaan apapun kita harus bisa selamat dari COVID-19 ini. Mau tidak mau, ibaratnya sebagai satu tubuh yang utuh, terkadang satu yang sakit, ya kita akan merasakan itu. Nah, supaya bisa menyelamatkan dalam satu tubuh ini, terkadang kita harus melakukan amputasi ke bagian tubuh kita kalau memang terjadi hal-hal yang di luar dari keinginan kita, misalnya ada infeksi atau apa. Nah, sama seperti sebagai sebuah organisasi, sebuah perusahaan harus melakukan langkah-langkah supaya bisa survive menghadapi semacam pandemi COVID-19 ini. Mungkin di beberapa perusahaan sudah ada pemutusan hubungan kerja, misalnya penundaan gaji, pemotongan gaji, ataupun apapun itu untuk bisa menyelamatkan supaya bisa survive. Sehingga teman-teman sekalian, kita harus tetap semangat, tetap bisa berpikiran positif, karena dengan berpikiran positif kita bisa merasakan positif, sehingga apapun yang kita lakukan bisa positif juga. Sekian dari saya. Tetap semangat sekali teman-teman sekalian. Sekali lagi tetap semangat, dan sekali lagi tetap semangat.